Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah pengantar ekonomi ini, saya akan memberikan pembahasan tentang sistem-sistem ekonomi di dunia dan di Indonesia. Kesejahteraan dan kemakmuran merupakan dua kata yang sering kita dengar sebagai tujuan utama dari sebuah sistem ekonomi. Namun, apakah keduanya benar-benar bisa tercapai untuk semua orang? Pada kenyataannya, selalu ada kelompok masyarakat yang masih termarginalkan dan belum menikmati hasil pembangunan secara merata. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah perbedaan sistem ekonomi yang diterapkan di berbagai negara. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang macam-macam sistem ekonomi. Dimulai dari pengertian, jenis-jenisnya, contoh penerapan, hingga sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Untuk pengertian sistem ekonomi sendiri adalah sama seperti istilah hukum atau politik. Sistem ekonomi memiliki pengertian yang cukup luas dan sulit dijelaskan secara sederhana. Beberapa ahli telah berusaha memberikan definisinya. Menurut Gillarzo, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku manusia, perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga terbentuklah kesatuan yang teratur dan dinamis serta dapat menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Sementara menurut McLaren, sistem ekonomi merupakan seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Setelah memahami pengertiannya, kita akan membahas ke sistem-sistem ekonomi yang berlaku di dunia dan di Indonesia. Secara umum, ada 5 sistem ekonomi yang dikenal, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau sosialis, sistem ekonomi liberal atau kapitalis, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Pancasila yang digunakan di Indonesia. Untuk yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini masih berpegang pada adat istiadat, tradisi turun-temurun, dan juga kebiasaan. Di dalam sistem ini, tidak adanya aturan tertulis maupun lembaga modern, karena mereka hanya menjalankan sesuai kebutuhan saja. Di sistem ini, mereka melakukan dengan semangat kekeluargaan dan juga kejujuran. Sistem ini masih dipakai oleh orang-orang pedesaan atau suku pedalaman. Contoh fundamentalnya adalah suku Baduy dan suku Dani di Papua. Mereka mengandalkan hasil panen bertani dan kegiatan barter untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sistem ini memiliki kelemahan seperti kurangnya inovasi, rendahnya produktivitas, dan sulit berkembang karena keterbatasan teknologi. Solusi yang didapat adalah memberikan pendidikan ekonomi dasar serta memperkenalkan alat produksi sederhana tanpa menghilangkan nilai budaya. Misalnya, memperkenalkan produk pupuk organik atau teknologi pertanian ramah lingkungan kepada petani adat agar hasil panen meningkat tanpa merusak. Yang kedua, ada sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi komando. Sistem ini adalah sistem ekonomi yang dipegang penuh oleh pemerintah. Perintah memiliki kuasa sepenuhnya kepada sistem ekonomi, maka pemerintahlah yang memerintahkan untuk warga membuat apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi digunakan. Maka Karl Marx memberikan pendapat ini untuk mencegahnya kesenjangan sosial. Contoh fundamentalnya dapat kita lihat pada masa Uni Soviet dan juga Korea Utara pada saat ini. Di situ pemerintah memegang kuasa penuh atas sistem ekonomi. Pemerintah yang menentukan semuanya. Maka untuk masyarakat kita hanya perlu mengikuti apa perintah pemerintah tersebut demi menjunjung tinggi kesamarataan sosial. Solusi dari sistem ekonomi komando ini adalah menerapkan sistem sosialis terbuka yang dilakukan Tiongkok saat ini. Pemerintah tetap memegang kendali atas sektor-sektor strategis, tetapi memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berinovasi dan ikut berperan dalam menggerakkan ekonomi nasional. Yang ketiga, ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ini dikenalkan oleh Adam Smith, yaitu Bapak Ekonomi Dunia. Bapak Ekonomi Dunia ini, Adam Smith, berasal dari Skotlandia.
Mereka berpendapat bahwa jika setiap individu diberikan kebebasan, maka mereka dapat berusaha sekeras mungkin, maka terciptalah invisible hand atau tangan tak terlihat dari pasar. Dan itu akan menciptakan keseimbangan ekonomi secara alami. Dalam sistem ini, pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi, masyarakat bebas bersaing, berinovasi, dan menentukan harga. Tujuan utama dari sistem ini adalah mencari keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Sementara pasar menjadi penentu utama dalam menentukan harga dan produksi. Contoh fundamentalnya dapat kita lihat dari Amerika Serikat. Negara ini dikenal dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberi kebebasan kepada individu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, bersaing sekeras-kerasnya, maka tidak ada campur tangan oleh pemerintah. Mereka memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk bersaing. Namun sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu kesenjangan ekonomi yang tinggi dan sering terjadinya monopoli pasar oleh perusahaan besar. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat regulasi pasar yang sehat. Pemerintah perlu melakukan pajak progresif, undang-undang anti monopoli, serta program sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar keseimbangan tetap terjaga. Untuk yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini merupakan gabungan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Di sini pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk mengembangkan sistem ekonomi, seperti pemerintah berhak mengatur sektor-sektor strategis seperti pendidikan, energi, pertahanan, dan seperti usaha-usaha milik negara tersebut. Serta untuk masyarakat, mereka bebas untuk mengatur sektor-sektor non-strategis yang lainnya. Mereka bekerja sama. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini merupakan Prancis, Jepang, dan juga Malaysia. Di negara tersebut tetap mengatur kebijakan publik, tetapi tetap memberi ruang luas bagi sektor swasta untuk berinovasi dan berkompetisi. Kelemahan dari sistem ini adalah ada potensi konflik kepentingan antara pengusaha dan pemerintah serta risiko terjadi korupsi dalam proyek-proyek bersama. Solusinya adalah menegakkan transparansi dan menetapkan sistem tender terbuka dan digitalisasi anggaran agar pengawasan lebih efektif. Namun faktanya itu sangat sulit ya. Yang kelima, sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia sekarang. Indonesia memiliki sistem ekonomi khas yang disebut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini berlandaskan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Prinsip utamanya adalah kekeluargaan, gotong royong, keadilan sosial, kegiatan ekonomi dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan pemerintah berperan sebagai pengawas, bukan penguasa ekonomi. Sistem ini menolak monopoli dan berusaha menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial. Contoh fundamental dari sistem ekonomi Pancasila adalah korporasi. Dalam koperasi, semua anggota memiliki hak yang sama, bekerja bersama, menikmati hasil bersama. Koperasi unit desa seperti itu contohnya, KUD. Di berbagai wilayah, Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana semangat gotong royong dapat menggerakkan ekonomi masyarakat kecil. Namun dalam praktiknya, penerapan nilai keadilan sosial itu masih belum maksimal. Masyarakat kecil masih kesusahan untuk mendapatkan hak bantuan modal usaha. Maka pemerintah harus memperkuat digitalisasi koperasi dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan begitu, sistem ekonomi Pancasila benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya dari materi ini adalah setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem tradisional unggul dalam nilai kekeluargaan, namun kurang berkembang. Sistem komando menjanjikan pemerataan tetapi kurangnya inovatif. Sistem liberal mendorong pertumbuhan pesat namun menciptakan kesenjangan sosial. Sistem campuran mencoba untuk menyeimbangkan keduanya. Sistem ekonomi Pancasila berusaha mendapatkan manusia dan keadilan sosial sebagai pusat kegiatan ekonomi. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu memahami bahwa sistem ekonomi Pancasila bukan hanya konsep, tetapi juga pedoman moral dan mengelola perekonomian bangsa. Melalui semangat gotong royong, kebersamaan, dan keadilan sosial, kita bisa mewujudkan perekonomian yang benar-benar berpihak kepada rakyat.